Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Allah, sore ini kita bisa kembali bertatap muka online dalam pembelajaran yang didesain dalam seminar oleh Bapak Dr. Nurul Anam. Tema kita sore ini sangat menarik sekali, yakni kontribusi media pembelajaran PAI kolaboratif dalam pengembangan hard skill peserta didik di abad 21. Kita tahu bahwasanya pendidikan adalah dunia yang sangat mudah berkembang. Untuk itu kita perlu terus mengikuti dan menyediakan apa yang dibutuhkan. Di antaranya adalah media pembelajaran PAI kolaboratif di dalam mengembangkan hard skill peserta didik. Sebelumnya akan saya ulang kembali ya teman-teman profil dari pemateri kita sore ini. Yang pertama yakni Dr. Otto Fajarianto, Eskom, Mkom. Beliau adalah dosen VIP Universitas Malang dan Sekjen Komunitas Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara. Kemudian pemateri kedua akan dilanjutkan oleh Mr. Yasmi bin Dulem, SS, MPD, MED, Pasca Sarjana Fathan University, praktisi pendidikan Thailand, Ketua Yayasan Rasmi School Thailand, dan pengurus Persatuan Alumni Indonesia Thailand. Untuk karena kita tidak punya waktu banyak, maka selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Otto Fajarianto untuk memberikan materi pertama pada sesi kita sore ini. Ya, sebelum Pak Oto saya dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini kita akan bahas tentang materinya yaitu tentang media pembelajaran. Karena ini ada kajian tentang media pembelajaran, kalau nggak diimbuhin kata-kata yang menarik kayaknya kurang pas gitu. Ya, tetapi tetap konsen kita pada hari ini, konsen pembahasannya adalah tentang media pembelajaran. Tema yang saya angkat itu tentang ya media pembelajaran di abad 21 ya, dan kaitannya dengan hot skill, pengembangan hot skill siswa. Ini perlu kita pahami dulu ya, bahwa di abad 21 itu merupakan abad yang penuh dengan ketidakpastian atau istilah disrupsi ya. Ada juga mengatakan abad 21 itu abad digital. Jadi di dalam abad 21 ini butuh sosok orang yang penuh dengan kompetitif ya. Siapa orang yang bisa bersaing di abad 21 itu, maka dia yang akan memenangkan kompetisi itu. Salah satu indikator siswa yang bisa bersaing ketika dia lulus di sekolahnya adalah siswa yang memiliki kecapakan berpikir kritis ya. Sehingga ada istilahnya hot skill, yaitu high of think skill ya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi siswa yang bisa relevan dengan abad 21, dengan era digital adalah siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang kritis ya. Karena memang di abad 21 ini kita akan ditampilkan dengan berbagai hal yang sifatnya distortif ya. Ada info-info yang sangat-sangat manipulatif. Ada informasi di dunia digital yang membuat kita itu kebingungan gitu. Jadi memang butuh orang yang benar-benar kritis dalam melihat persoalan-persoalan yang terjadi di abad 21. Karena banyak orang-orang itu terpengaruh ya, dengan informasi-informasi ya kaitannya dengan materi agama Islam juga, yang kadang-kadang itu membuat calon siswa itu kadang-kadang terpengaruh dengan informasi-informasi keagamaan yang sangat tidak sesuai bagi kita gitu, yang aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti pemahaman tentang pemahaman tentang Islam yang bersifat radikalis itu banyak, itu informasi-informasi itu berkeliaran itu di dunia digital, dan itu efeknya luar biasa. Itu hasil penelitian dari beberapa penelitian yang telah dilakukan baik oleh LIPI, terus oleh SMRC ya, terus oleh berbagai penelitian yang lainnya, itu menunjukkan bahwa
paham-paham radikalis, paham-paham yang sangat-sangat bertentangan dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah itu yang disebarkan melalui dunia digital itu luar biasa pengaruhnya terhadap pemikiran ya atau paham dari seorang siswa itu. Ya, ini bagi kita sebagai calon seorang guru, calon dosen, ya kita harus betul-betul memahami ini. Bagaimana nanti siswa kita itu cara berpikirnya itu sudah, terutama yang siswa SMA ya, berpikirnya itu sudah ya paling tidak memiliki HOTS ini sudah, high hosting siswa itu skill ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Mereka harus kritis terhadap pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, bagaimana caranya agar siswa kita itu ya, siswa kita itu bisa memiliki pemikiran kritis? Maka salah satu cara yang dapat digunakan oleh kita sebagai calon guru ya, atau kita sebagai ini kan mayoritas seorang guru, maka ya harus kita manfaatkan berbagai informasi-informasi keagamaan, informasi-informasi atau ajaran-ajarannya, materi-materi agama Islam yang rahmatan lil alamin, materi-materi Ahlussunnah wal Jamaah. Harus itu kita menggunakan materi-materi yang sifatnya yang bersumber dari digital itu. Ya, kita harus manfaatkan itu, media-media digital itu untuk kita mempermudah siswa kita itu sampai kepada kemampuan berpikir HOTS ini ya. High of think skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini. Atau istilahnya juga kemampuan berpikir kritis. Ya, media pembelajaran memiliki memiliki pengaruh yang sangat besar ya. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketika media pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru itu akan mampu mempermudah terhadap ya kemampuan siswanya, itu akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswanya. Itu salah satu manfaat dari adanya media pembelajaran. Apalagi seorang gurunya nanti menggunakan media pembelajaran yang beragam ya. Menggunakan media yang bersifatnya kolaboratif, ada media yang berbasis IT, ada media pembelajaran berbasis non-IT. Wah, itu semakin menarik proses pembelajarannya. Ketika seorang guru itu mampu menampilkan berbagai media pembelajaran yang relevan dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Baik itu menggunakan media berbasis IT atau media berbasis non-IT. Ini sangat-sangat signifikan sekali ya ketika beberapa media pembelajaran itu digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dan itu sekali lagi dengan media pembelajaran yang menarik dan relevan dengan materi yang diajarkan, maka ya, banyak hasil penelitian menunjukkan ternyata itu mampu akan meningkatkan kemampuan berpikir siswanya. Jadi misi kita untuk membuat siswa itu nyampe kepada HOTS ya, berpikir HOTS, atau bukan HOTS itu ya, HOTS yang kita kenal, yang sudah kita kan sama-sama dewasa. Kalau kita dengar HOTS itu kan kayaknya hot ini gitu, bukan itu maksudnya. Tapi HOTS yaitu high of think skill ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi bapak-bapak jangan terlalu ngeres gitu ya ketika mendengar kata hot gitu. Jadi hot ini adalah high of think skill. Panas ya. Ya memang artinya itu panas, hot itu ya. Ada panas ya, nggak tahu panas apanya itu. Apa dekat sama neraka, nggak tahu saya itu. Berpikir ngeres itu kan hot itu. Bisa jadi seperti itu gitu. Tapi bukan itu. Jadi hot itu kemampuan berpikir kritis. Ya, salah satu cara untuk mencapainya kata saya tadi yaitu dengan media pembelajaran yang menarik atau bersifat kolaboratif, yaitu dengan menggunakan media IT dan media non IT yang dikolaborasikan supaya siswanya mudah memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Itu saja pengantar dari saya, nanti akan diperjelas dengan sangat-sangat komprehensif oleh kedua pemateri ini, yaitu Dr. Otto dan juga oleh Mr. Yesuli bin Dunem. Untuk yang pertama, silakan Dr. Otto untuk menyampaikan materinya. Selamat sore Pak Otto. Pak Dr. Otto. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali Pak Otto. Dipersilakan Dr. Otto.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurul Anam, Bapak Ibu mahasiswa, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi terkait dengan media pembelajaran. Saya izin share screen dulu ya Pak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak. Sabun, Pak. Baik. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu, terkait dengan media pembelajaran, kita menyambung ya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu sumber belajar, di mana di dalam sumber belajar itu ada yang disebut dengan media pembelajaran. Nah, kalau kita lihat, pasti Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini beberapa perangkat ya media pembelajaran yang sering kita gunakan, baik itu guru, siswa, ya dosen dan lain-lainnya. Ya, jadi ada bentuknya seperti handphone, ada komputer, ya, kemudian ada yang bentuknya gambar dan lain-lainnya. Nah, kemudian paling utama adalah saat kita mengembangkan satu media pembelajaran, maka media pembelajaran itu harus dapat memfasilitasi pembelajaran. Nah, itu poin penting, Bapak Ibu ya. Jadi itu perlu diingat ya. Di saat Bapak Ibu menciptakan ataupun mengembangkan satu media pembelajaran, maka media tersebut harus dapat memfasilitasi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Nah, tapi kalau misalnya media tersebut tidak dapat memfasilitasi, maka media tersebut dianggap tidak eh, tidak berdampak ya, tidak ada manfaatnya jika dikembangkan. Nah, kemudian kita lihat ya beberapa fungsi dari media pembelajaran. Ini secara singkat saya ambil bahwa yang paling utama di dalam media pembelajaran itu kita pastinya memudahkan kita untuk memberikan materi, baik itu misalnya dalam bentuk visual, dalam bentuk audio, ya. Nah, kemudian juga harapannya di sini ada motivasi, ya. Nah, salah satu bentuk media pembelajaran yang kita buat itu kenapa harus bervariasi agar siswa itu mampu untuk memahami apa yang kita ingin sampaikan. Nah, kemudian juga harapannya juga mereka tidak bosan dalam kelas. Nah, sehingga ada interaktif gitu ya. Nah, kemudian muncullah media-media interaktif, media-media digital, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dari segi efisiensi dan efektivitas, nah bahwa media pembelajaran itu, apalagi yang berbau digital ya, tapi tidak semuanya media yang berbau digital itu baik. Nah, kembali lagi kita lihat karakteristik dari si pembelajar. Ya, apakah siswanya sudah mampu untuk menggunakan pembelajaran berbasis digital? Ada kalanya mereka tidak tahu. Ya, jangankan menggunakan HP gitu ya, buka laptop aja atau menghidupkan komputer mereka masih bingung. Nah, ada yang seperti itu. Nah, sehingga kita harus tahu dulu karakteristik dari peserta didik kita sebelum kita menggunakan ataupun mengembangkan media pembelajaran. Nah, kemudian juga ada kalanya media itu kita gunakan sebagai alat bantu dari benda yang abstrak menjadi yang konkret, gitu ya. Nah, misalnya kita ingin menghadirkan bentuk tata surya itu seperti apa sih? Ya, kemudian kita ingin menghadirkan bagaimana eh, bentuk bentuk kendaraan, ya, hewan dan lain-lainnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita gunakan media, ya, media berbasis virtual. Nah, itulah salah satu fungsi media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, memotivasi mereka, kemudian membuat pembelajaran lebih menarik di dalam kelas. Nah, kemudian juga di sini kita bisa lihat ya, mengatasi objek yang terlalu kecil. Nah, ini terutama misalnya di kedokteran itu ya seperti melihat amuba gitu ya. Nah, benda yang kecil kita bisa memperjelas benda tersebut dengan alat bantu media. Nah, di sini banyak contohnya bisa berupa media film, bisa berupa slide, TV dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga ini bisa menunjukkan peristiwa alam seperti
gempa bumi, ya, kemudian longsor, ya, kemudian banjir. Nah, ini mungkin tidak mungkin kita melakukan di dalam kelas gitu ya. Nah, tapi bisa kita buat dalam bentuk media simulasi. Nah, maka muncul ada media berbasis simulasi. Nah, di situ nanti mereka seakan-akan seolah-olah di dalam satu ruangan, kemudian nanti mereka menghadapi misalnya keadaan sedang bencana alam, tanah longsor, apa yang mereka harus lakukan? Kalau ada gempa, apa yang mereka harus lakukan? Nah, tapi dalam bentuk virtual, tidak nyata, dalam bentuk simulasi. Nah, kemudian juga adanya keserasian antar pengajar dalam memberikan materi. Nah, kemudian pastinya ya dalam hal ini harapannya dapat meningkatkan keinginan minat belajar peserta didik dan kemudian meningkatkan motivasi mereka untuk lebih memahami materi yang kita berikan. Nah, kemudian ada beberapa jenis media ya. Ada media yang bentuknya media asli atau hidup. Nah, ini bisa kita manfaatkan di lingkungan sekitar kita, misalnya dalam bentuk mengenalkan binatang. Nah, kita buat dalam bentuk akuarium, pasti bisa ya. Kita bisa taruh dalam kelas gitu ya. Kemudian atau siswa itu kebun binatang itu dalam bentuk media yang asli gitu ya. Nah, kemudian ini bisa dimanipulasi banyak sekali ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan juga ada artifisial ya. Ada rumput artifisial, ada tanaman artifisial dan lain-lainnya. Untuk apa diciptakan itu? Nah, tadi misalnya agar mudah dibawa di dalam kelas, kemudian tidak mempersulit siswa, tidak membahayakan siswa, dan seterusnya. Nah, kemudian ada bentuk media yang asli tetapi sudah mati, diawetkan gitu ya. Nah, misalnya di sini ada tanaman yang sudah diawetkan, kemudian mungkin binatang yang diawetkan, agar mereka yang sudah lama misalnya sudah mungkin sudah punah ya, nah itu bisa mereka lihat bentuk dalam media asli tapi yang sudah mati dan diawetkan. Nah, kemudian uh, uh, dalam bentuk media benda ya. Nah, bentuknya berupa transportasi, kemudian gedung, dan juga yang bentuknya tiruan ya. Misalnya eh, berbentuk bagian dalam bumi ya, dalam bentuk penampang batang, penampang daun. Nah, itu misalnya kita potong gitu ya. Pohon itu, nah kemudian ada lingkarannya itu. Nah, itu bisa kita buat dalam bentuk media asli atau tiruan. Atau misalnya untuk membuat global itu ya, globe gitu ya, peta dunia, nah, kita gunakan styrofoam sebagai alat peraga. Nah, itu juga sebagai bentuk media ya. Jadi tidak selalu media itu bentuknya digital, tapi masih ada juga yang bentuknya alat peraga. Nah, kemudian bentuk grafis ya, dalam bentuk gambar, poster, nah dalam bentuk lukisan. Nah, ini yang sering kita tampilkan ya, misalnya dalam bentuk PowerPoint. Nah, kemudian harapannya juga biasanya dengan adanya gambar itu menstimulus siswa untuk memahami secara lebih dalam gitu ya. Nah, biasanya juga gambar yang kita buat ada yang bentuknya animasi, ada yang bentuknya dua dimensi, ada yang bentuknya tadi virtual. Nah, ini bentuk grafis. Nah, kemudian ada yang bentuknya audio ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada yang berupa apa, rekaman ya. Nah, ini ada hubungannya ya dengan karakteristik peserta didik. Ada peserta didik yang mungkin senang dengan bentuk gambar. Ada peserta didik yang senang dengan bentuk audio. Ya, sehingga mereka manfaatkan media tersebut beraneka ragam ya. Nah, maka memang sudah kewajiban seorang guru ya untuk menciptakan media pembelajaran itu beraneka ragam. Tidak hanya mungkin kalau dulu semuanya berbasis teks, sorry. Bentuknya PowerPoint semuanya. Tidak ada gambar, tidak ada video, tidak ada audio. Nah, sekarang bisa di mix ya Pak Ibu ya. Nah, ini bentuk audio visual. Nah, ini sudah mulai bergeser ya Pak Ibu ya. Karena tadi digitalisasi mulai muncul.
Nah, sehingga eh, bisa kita manfaatkan misalnya dalam bentuk televisi, video, ya kemudian dalam bentuk YouTube, ya. Nah, sekarang juga ngetren podcast, ya, nah, dan lain-lainnya. Oke. Nah, kemudian juga nah bisa dalam bentuk media proyeksi, ya. Kalau dulu itu ada namanya OHP, ya Pak Ibu ya. Jadi ada satu gambar lem seperti plastik, kemudian ditempel di dalam proyektor, nanti gambar itu akan muncul gitu ya. Nah, itu bentuk media proyeksi, ya. Nah, bisa juga dalam bentuk slide maupun film gitu ya. Nah, ini media-media yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Nah, ini beberapa media. Nah, saya akan melihatkan Bapak Ibu ya. Nah, arahnya ya, Ibu ya. Jadi arah media pembelajaran saat ini yang sedang berkembang tadi ada audio, ada bentuk visual, ada bentuk audio visual, ada bentuk misalnya bentuk teks. Ya, nah, saya akan share screen. Saat ini ada eranya yang disebut dengan AI ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti, apakah AI itu masuk dalam media pembelajaran? Nah, kalau saya katakan AI itu juga masuk dalam media pembelajaran. Nah, cuman saat ini jarang sekali, mungkin belum ada ya yang memberikan pelatihan bagaimana memanfaatkan AI. Ya, nah nanti mungkin bisa diusulkan nih Pak Anam ya, jadi biar ya menerima ya. Sama halnya waktu kalkulator pertama kali diperkenalkan, itu ada pro dan kontra. Ya, tapi saat ini ya menerima semuanya, tidak menolak. Nah, ini salah satu contoh ya Pak Ibu ya. Nah, ini perangkat yang sering saya gunakan. Jadi ada dua nih media pembelajaran yang sering saya gunakan. Ada yang disebut dengan asisten, ada yang disebut dengan generator. Oke, ini khusus untuk guru aja Bapak Ibu ya, tidak untuk siswa gitu ya. Jadi posisi Bapak Ibu saat ini sebagai guru bukan mahasiswa ya. Oke, jadi jangan dicontek ya untuk mahasiswa gitu ya. Nah, jadi kalau asisten, jadi kalau kita bicara asisten, asisten rumah tangga, ya asisten yang berarti kan yang membantu kita. Nah, kalau kita punya kedekatan dengan asisten itu otomatis pekerjaan yang mereka lakukan akan semakin baik. Nah, sama AI juga seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan atau yang sudah menggunakan, saya cuma mereview ya. Nah, salah satu aplikasinya ada ChatGPT. Ya, nanti ada Gemini, kemudian ada Perplexity. Nah, ini beberapa aplikasi ChatGPT. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Setiap perangkat ini itu memiliki database yang berbeda-beda, dataset yang berbeda-beda, sehingga nantinya hasil yang digunakan akan berbeda-beda. Ya, nah, ini contohnya ChatGPT.com ini punyanya ini ya, punyanya Apple ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, nah, jadi yang pertama di sini sangat mudah ya. Nah, karena ChatGPT ini sebagai asisten, jadi dia membantu aktivitas kita. Misalnya, yang paling gampang, ini ya biasa ya, kalau misalnya awal awal sekolah, masuk ke sekolah, pasti kepala sekolah minta tuh, buatkan RPP besok ya, ya. Nah, dengan ChatGPT itu Bapak Ibu bisa gunakan, ya. Nah, jadi biasakan saya selalu mengenalkan diri saya dulu. Ini saya tulis, saya adalah seorang guru SD, sekolah dasar. Dan jangan disingkat ya, Ibu ya. Dasar, bidang matematika misalnya. Nah, oke, tolong buatkan saya rencana pembelajaran untuk mata pelajaran matematika. Oke, ini contoh Ibu ya. Nah, kemudian kita enter. Oke, nanti akan dibuatkan. Nah, tuh Bapak Ibu ya, muncul tuh. Lengkap tujuan pembelajaran, ya. Nah, kemudian ada kegiatannya apa, sampai dengan proses evaluasi juga dijelaskan sama dia. Ya, nah ini hasilnya Bapak Ibu.
ya. Bahkan durasinya juga diberitahukan. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian cara kedua. Jadi, yang menjadi novelty-nya di mana? Misalnya tanyakan novelty-nya di mana sih kalau kita pakai ChatGPT? Nah, Bapak Ibu di sini novelty-nya. Karena tidak semua orang bisa menulis kata kunci, ya. Nah, sekarang saya mau, biasanya kan bentuknya table ya, Bapak Ibu ya. Sudah saya buat mata pelajaran matematika dalam bentuk kolom. Nah, coba. E. Nah, kita lihat ya, Bapak Ibu ya. Selesai. Ya. Jadi kalau kepala sekolah minta nanti sore selesai ya gitu ya. Nah, selesai, Bu. Ya. Nah, tapi ya ini sebagai alat bantu. Jadi Bapak Bu perlu memvalidasi lagi benar nggak isinya. Nah, kemudian yang tadi ya novelty-nya, kata kuncinya tadi, Bapak Ibu semakin bagus Bapak Ibu menuliskan kata kuncinya, otomatis nanti akan semakin bagus juga hasilnya. Tuh, yang perlu Bapak Ibu lihat. Ya. Nah, ini saat ini sedang sedang ngetren ya Bapak Ibu ya. Nah, memang ini sebagai salah satu media pembelajaran yang sangat-sangat memudahkan baik itu guru maupun siswa. Ya, kita tidak bisa menutup akses ke sini. Nah, tapi sekarang bagaimana caranya kita dapat memanfaatkan aplikasi ini, software ini, ya, media ini sebagai alat bantu kita. Nah, itu. Ini saya memberikan satu contoh ya. Nanti Bapak Ibu bisa bisa gunakan aplikasi lainnya ya. Nanti ada Gemini, ada Preflix dan lain-lainnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa gunakan dan nanti hasilnya biasanya beda-beda. Nah, kemudian juga bahkan kalau misalnya Bapak Ibu misalnya sedang membuat bingung gitu ya, cari ide tentang artikel. Nah, ini kalau mahasiswa ya biasanya ya. Biasanya saya selalu memberikan mereka akses. Ya, silakan cari judulnya apa. Nah, minimal Bapak Ibu bisa lihat outline-nya. Outline-nya seperti apa. Termasuk juga saat Bapak Ibu menentukan media pembelajaran, Bapak Ibu bisa tulis di sini. Misalnya saya bilang, saya seorang dosen teknologi pendidikan. Media pembelajaran apa yang sesuai dengan mahasiswa sarjana teknologi pendidikan. Nah, nanti dia kasih tahu. Tuh, Ibu ya. Jadi kita nggak bingung. Nah, kalau kita bingung, kita langsung ke ChatGPT. Kita tanyakan dia. Dia ngasih referensi. Oh, ternyata kalau kita ingin memberikan satu media pengembangan yang sedang yang sedang booming, yang sedang ngetren, ini salah satunya. Bisa menggunakan interaktif chatbot, bisa menggunakan web, ya, kemudian bisa bentuknya simulasi, edukasi, video pembelajaran dan lain-lainnya. Nah, ini ya Bapak Ibu nggak usah pusing nyarinya, ya, tinggal mengembangkan saja. Oke. Nah, kemudian, Kayak Pak Oto, oh ya Pak, saya kayak- Pak. kayaknya nanti ini dipakai untuk buat tesis ini, Pak. Ini lagi pusing buat proposal tesis ini semuanya ini. Iya, 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 iya. Nah, Kok itu juga bisa. iya bahaya ini. Nah, Ya silakan Pak Oto. tetapi lagi-lagi, ya, itu tidak dimanfaatkan untuk hal yang negatif. Nah, sebagai referensi, ya, sebagai referensi. Ya, karena nanti hasil akhirnya itu ada di tangan Bapak Ibu. Ya, karena nanti kan diparafrase lagi, kemudian kalau dalam tesis itu kan pasti ada hasil pembahasan gitu kan. Nah, itu pastinya hasil itu pasti buatan Bapak Ibu sendiri, bukan buatan ChatGPT gitu ya. Oke. Oke, kemudian nah mungkin saya tampilkan yang berikutnya ya. Hmm. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah menggunakan namanya Quizzes. Nah, ini beberapa
aplikasi yang sering digunakan ya. Nah, ini kalau ini buat apa? Untuk buat kuis interaktif. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Quizizz. Ya, nah, kemudian kalau Bapak Ibu suka gamifikasi, ada namanya Word Wall. Nah, ini nah, ini contohnya ya. Nah, ini salah satu game interaktif. Nah, jadi kalau Quizizz tadi itu bentuknya bisa bentuk kuis, ya. Kemudian nanti ada pemerikatannya gitu ya. Nah, kalau yang ini Word Wall itu berupa permainan, game-game. Banyak sekali game di sini, Bapak Ibu ya. Nah, terakhir kali itu saya memberikan pengabdian ya di salah satu sekolah dengan materi Word Wall. Nah, seperti ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu beberapa penjelasan saya terkait dengan media pembelajaran termasuk dari bentuk aplikasinya. Ya, nah, nanti mungkin kita ada diskusi sedikit ya apa terkait dengan media pembelajaran ini. Nah, memang sangat banyak sekali media yang bisa kita manfaatkan dan kita bisa gunakan ya. Nah, terutama tadi uh, ada yang pro dan ada kontra ya kalau yang ChatGPT itu ya, tapi tadi saya katakan ChatGPT sebagai salah satu asisten kita sebagai alat bantu kita ya, bukan generator. Ada satu lagi alat media pembelajaran sebagai generator. Generator itu kayak kalau kayak main game itu nge-cheat gitu Bapak Ibu ya. Ya, nah itu ada nama generator seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan media pembelajaran. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Otto. Selanjutnya pemateri kedua yakni Mr. Yasuli bin Dulem. Monggo dihaturkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya akan sedikit menambah dari Pak Dr. Otto. Jadi isinya mungkin sekira tidak jauh berbeda, ya, karena topiknya sama ya, media pembelajaran. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor, Pak Nur Anam, Pak Dr. Otto, Bu seperti tadi Bu Ilmuwal ya, Ilmu Hasanah, dan para teman-teman. Tadi saya salah ruangnya, saya masuk ke ruang utamanya, saya nunggu sampai setengah jam baru masuk, saya lupa kalau masuk ke ruang ini break roomnya. Gak apa-apa Pak Suli, yang penting tidak masuk ruang kamarnya orang lain gitu. Ya, Bisa ada media, Pak. Alhamdulillah, untuk hari ini ya, media pembelajaran, international media. Jadi ya sekilas saya dari saya ya, mewarna-warni. Alhamdulillah. Jadi untuk masa sekarang, saya kira ini sudah teman-teman ya pasti akan merasakan, atau siswa itu kebanyakan sekarang akan merasakan beberapa hal yang ketika adanya proses pembelajaran di kelas, adanya bosan, ada yang merasanya terbatas, bingung, terlalu abstrak dan lain sebagainya, tidak ada yang tidak paham, atau nanti juga disampaikan oleh guru dan dosennya, tapi tidak bisa menangkapi inti dari konten yang disampaikan. Ada juga guru atau dosen yang memang sudah menggunakan media pembelajaran, tapi kadang-kadang sering melakukan pengulangan atau kurang terstruktur, dan kadang-kadang kurang maksimal. Jadi hari ini jadi media pembelajaran itu menjadi salah satu faktornya yang mempengaruhi
hal-hal tersebut. Jadi tidak apa ya, kita tidak bisa melarikan dari penggunaan media pembelajaran atau tidak mempunyai alasan bahwa saya tidak paham, tidak tahu, tidak kenal dan lain sebagainya. Sebagai seorang guru, tetaplah harus menggunakan media pembelajaran. Kalau memang yang sebelumnya pertemuan awalnya kita bahas tentang sumber belajar, ini akan meningkat sedikit lagi tentang media pembelajaran. Jadi pembelajaran itu merupakan apa ya, dasar interaksi dari pendidikan pendidik kepada peserta didiknya. Semakin tinggi interaksi antara pendidik dengan peserta didik, maka yang terciptanya semakin tinggi interaktivitas yang tercipta, semakin aktifnya kegiatan pembelajaran. Ini Hani yang perlu ditekankan. Jadi secara harfiah, media adalah perantara atau pengantar yang berfungsi mengantar pesan atau pembelajaran dari pendidik ke peserta didik. Jadi tujuan dari penggunaan media pembelajaran adalah memfasilitasi komunikasi dalam pembelajaran itu sendiri. Ini ada sedikit fungsi media pembelajaran. Jadi untuk memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis ya, seperti itu. Jadi tidak hanya dengan terlalu fokus kepada lisan, menghiraukan yang audio dan visual. Maka di sini media pembelajaran bisa membantu guru untuk menjelaskan dan menyamakan peserta dalam satu ruang kelas. Yang kedua, kita mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, daya indera. Artinya dengan adanya media pembelajaran itu tidak hanya pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam ruang saja, di luar ruang juga bisa terjadi. Dan pada pembelajaran sekarang diharapkan bahwa kita tidak hanya menggunakan ruang sebagai tempat belajar, tapi di luar ruang itu perlu ada interaksi pembelajaran di mana pun mahasiswa dan mahasiswa berada. Kalau di kampus mereka sering ada diskusi di taman, di bawah pohon, dan di mana mereka bisa duduk seperti itu dengan menggunakan alat media pembelajaran, HP, notebook, dan lain sebagainya. Diharap juga bahwa siswa di sekolah itu sendiri bisa melaksanakan hal demikian. Jadi di sini tidak ada, dan mereka bisa melakukan pembelajaran itu kapanpun dan dimanapun dengan ada media pembelajaran. Yang kedua, yang ketiga meningkatkan gairah belajar. Jadi terciptanya interaksi pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini bukan hanya saya menyalur pesan, tapi diharapkan bisa menciptakan interaksi pembelajaran. Selanjutnya memfasilitas belajar mandiri. Jadi mengembangkan potensi. Jadi di sini untuk mengembangkan potensi diharap terciptanya interaksi pembelajaran dengan pendidik antara pendidik dengan peserta didik dengan peserta didik yang lain, dan juga peserta didik dengan materinya nanti. Yang kedua adalah yang keempat adalah memberikan rangsangan pengalaman penyamanan persepsi. Ya, dan ini biar semuanya bisa menyamakan atau sama persepsi di dalam satu ruang, dan merangsang dan pengalaman dan lain sebagainya. Jadi ada yang awalnya kalau dalam satu ruang itu peserta didiknya kan punya daya atau kemampuan yang berbeda. Maka dengan media pembelajaran itu memang kalau satu orang bisa menyelesaikan tugasnya lebih cepat. Dan yang kedua, dia kemampuannya biasa-biasa saja, bisa menyelesaikan tugasnya juga dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, itu yang agak lambat, tapi akhirnya dia bisa menyelesaikan tugasnya juga dengan kemampuannya sendiri. Walaupun agak terlambat, tapi semuanya bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri dan kemampuannya sendiri melalui media pembelajaran. Ini juga bisa membantu. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pembelajaran.
itu sendiri. Dan media yang baik seperti apa? Media yang baik adalah media yang mengkonkretkan seluruh konten yang disampaikan oleh gurunya. Seperti kita katakanlah kalau kita belajar tentang sel ya, sel-sel yang begitu kecil, tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri atau sangat kecil, maka dengan media pembelajaran itu sangat membantu. Dengan dihadirkan media gambar, apalagi ditambah dengan audiovisual uh, tiga tiga dimensi dan lain sebagainya. Hal-hal semacam ini bisa membantu siswa atau mahasiswa uh, lebih memahami, lebih merangsang pemahaman mereka itu yang bisa mengkonkretkan seluruh konten hal-hal yang kecil ada apapun. Kalau format media pembelajaran, jadi Sumargino, Luther, dan Russell mengatakan bahwa ada teks, buku-buku dan lain sebagainya, PDF dan lain, audio, visual, video, dan yang lain itu saya kira sudah biasa ya. Coba lihat yang kelima, manipulatif objek ini sangat menarik ketika hal-hal ini diterapkan di pelajaran seperti kalau kita lihat di mata pelajaran fake seperti itu. Ketika kita akan manipulatif yang manipulasikan cara memandikan jenazah seperti itu. Maka di sini akan digantikan dengan alat-alat yang lain. Ya, jadi tidak objek tidak menjadi tidak nyata seperti itu, tapi diganti. Anak-anak juga bisa ikut dan bisa mendapatkan pengalaman langsung. Jadi mencapai itu maka perlunya ada kerucut pengalaman. Coba lihat yang di sini. Kalau tadi tiga yang terakhir menarik itu melakukan simulasi yang tadi ya, yang seperti tadi materi fake yang kita sholat jenazah, bukan mandi jenazah seperti itu, atau mengajarkan hal yang nyata. Ini yang saya kira untuk yang dalam forum ini sudah sering melihat ya kerucut pengalamannya Edgar Del ini, dan dulu juga sering kami pakai ketika saya di UNJ juga sering kita pakai untuk apa ya, bagaimana caranya bisa menyesuaikan media pembelajaran yang mau diterapkan pada siswa dan mahasiswa. Maka dengan kerucut pengalaman itu akan lebih apa ya, penerapannya akan lebih pas dan cocok, nanti sesuai dan tepat dengan sasarannya seperti itu kalau kita menggunakan kerucut ini. Wah, ini adalah ada 10%, 20%, 30%, 50%, 70%. Ada tingkatannya itu sendiri. Dan yang terakhir, nggak cepat ya. Ini nyata sekali apa yang kita lalui dan lewati dalam kehidupan sehari-hari. Maka inilah kerucut kita sebagai orang Muslim, maka mengajarkan anak yang sudah anak sendiri yang setiap hari bersama kita seperti itu. Nah, ketika dia meniru, ini merupakan simulasi tadi melakukan simulasi bermain peran mengerjakan hal-hal yang nyata. Itu sudah termasuk satu paket seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW terkait dengan pelaksanaan fikih atau sunnah Rasulullah, itu saya kira hal-hal yang perlu kita niru dan dikembangkan lagi. Bukan hanya kita selalu banyak mempelajari atau membaca materi-materi umum, tapi tidak lupa mengambil atau mengaplikasikan hal-hal yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ke dalam pembelajaran dan kehidupan real yang nyata. Karena
akhlak yang baik yang perlu diterapkan adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh hal dari perilaku siswa peserta didik perlu dirangsang, perlu diajarkan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya kira seperti itu, karena pengalaman saya di SD, TK, dengan materi apapun itu hanya bisa, tapi tidak sepenuhnya. Ketika diterapkan materi, materi ya, sunnah Rasulullah, itu hampir seluruhnya itu bisa, hati mereka itu enggak ini ya, dingin dan tidak terlalu tergesa-gesa. Dan itu bisa tahan lama, bisa langsung diserap dan lain. Walaupun serapnya agak lama, tapi kalau sudah diserap, insya Allah itu tahan lama sampai dia dewasa dan besar nanti. Saya kira itu yang saya alami beberapa hal di sekolah. Kalau Pak Anam pengen saya sampaikan bahwa di sekolah itu menerapkan media pembelajaran apa seperti itu ya. Nah, kalau di sekolah itu sendiri saya memang yang terapkan itu mungkin tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama adalah TV LCD, CCTV di sekolah. Untuk kalau TV dan LCD itu dipasang di setiap ruangan agar nanti guru bisa up to date, bisa langsung menyampaikan dengan materi yang ter apa ya, yang uh, yang mendukung dengan teori materi yang ini, hal-hal yang mendukung dengan materi yang disampaikan oleh guru sesuai dengan waktu itu. Yang kedua ada CCTV itu dipasang ke seluruh sekolah. Bukan, kalau guru biasanya mengatakan bahwa kalau pasang CCTV itu mengawasi guru. Saya bilang bukan mengawasi guru, tapi itu keselamatan anak itu merupakan hal pertama di sekolah. Kebersihan, keselamatan adalah hal yang pertama yang uh, dititik beratkan di sekolah. Nanti karena kalau kebersihan dan keselamatan tidak diperhatikan, maka kita tidak diamanati oleh orang tua. Karena orang tua itu melihat bahwa kalau sekolah bersih dan diamati, maksudnya keselamatannya dijaga anaknya itu ya. Anak kan mata mata apanya bahasa Indonesia itu ya. Anak itu kan untuk sebagai uh, mata hati seperti itu. Ketika sakit dan lain sebagainya pasti uh, gelisah. Maka kita selalu melaporkan keberadaan anak dengan melalui uh, gambar aktivitas juga menjaganya melalui CCTV. Setiap saya juga sering dengan melalui HP dan lain sebagainya. Dimanapun saya berada, walaupun saya ada di Indonesia, saya tetap menjaga mereka. Kalau ada apa, saya langsung nelpon gurunya seperti itu. Itu hanya pertama. Juga apalagi ya, WiFi ya, WiFi di seluruh sekolah dan di mana-mana. Biar nanti ketika menyampaikan materinya tidak hanya di dalam ruangan, seperti saya sampaikan tadi bahwa di sekolah resmi saat saya menyampaikan kepada guru bahwa kalau bisa jangan di dalam ruangan saja. Mungkin 1-2 jam di ruangan, di lain waktu silakan di bawah pohon, di taman, di mana-mana silakan. Supaya nanti anak-anak tidak merasa bosan dan lain sebagainya. Dimanapun mereka harus mengadakan kegiatan pembelajaran. Juga ada loudspeaker di mana-mana ya di sekolah. Saya pasang speakernya untuk menyampaikan informasi kepada guru dan murid-murid saya ketika ada hal-hal yang perlu, dan beberapa hal lagi. Saya kira ini mungkin tidak jauh berbeda, kalau diceritakan lebih lama maka agak bosan. Mungkin cukup dari saya seperti itu untuk awalnya. Saya sedikit lagi apapun yang saya uh,
melihat ya, melihat atau apa namanya itu bahasa Indonesianya. Nah, setiap hari saya di sekolah dari pagi sampai sore, walaupun tidak ada dan melalui CCTV, itu dari apa yang diterapkan oleh guru dan beberapa sekolah yang saya bincang, maka uh, di masa sekarang itu yang perlu diterapkan yang saya sampaikan tadi bahwa sopan santun yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang perlu dilaksanakan dengan diaplikasikan dengan media pembelajaran yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Otto dan ya Suli Bundula. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Saya Mbak, Edi Jaini Mbak. Raminnya Saya bertanya. Edi, persiapan. Saya bertanya Mbak. Monggo, ada yang mau bertanya? Saya Mbak, saya Edi Jaini. Kecil suaranya Pak Edi Jaini ya? Saya bertanya, Edi Jaini. Oke, monggo, saya tulis. Yang saya tanyakan bagi Bapak materi, ya, baik Bapak Otto dan Bapak Yasuli, bagaimana menanggulangi pembelajaran di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren ini biasanya untuk media pembelajaran itu kurang, terutama yang berhubungan dengan digital, yang bisa membuat anak didik atau santri itu menjadi bosan. Nah, maka dari itu tolong solusinya, karena banyak yang terjadi di pondok-pondok pesantren ya ngantuk, malas dan lain sebagainya. Mohon dijawab. Sudah, Mbak? Baik, sudah saya catat. Selanjutnya penanya kedua. Saya, Bu. Siapa? Pak Saya. Fathul. Rokibullah. Oh iya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait media pembelajaran, ini ada salah satu kendala bagaimana cara menanggulangi sekolah yang memang dalam penyediaan media itu terbatas. Kan media pembelajarannya terbatas. Nah, itu bagaimana cara inovatif guru untuk mengatasi hal seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mirip ya dengan pertanyaan pertama, cuma yang pertama hanya menyebutkan lokasi pesantren gitu aja ya. Monggo selanjutnya. Saya, Bu. Iya, Pak, sebutkan nama. Soleh, Bu. Soleh, Pak Soleh. Ya. Silakan. Oke. Yang perlu saya garis bawahi bahwasanya di dalam media pembelajaran di tiap sekolah itu intinya tidak sama dan keperluannya atau kebutuhannya juga tidak sama. Sedangkan seorang guru ini dituntut untuk bisa memberikan solusi yang terbaik untuk para siswanya, peserta didik. Sedangkan dalam kerucut pengalaman, di situ ada yang bahas tentang membaca dan mendengar. Kebanyakan anak didik peserta didik sekarang ini kan beda dengan peserta didik yang terdahulu, dengan kita-kita terdahulu. Akhirnya yang pinter itu gurunya sekarang. Gurunya dituntut untuk pembelajaran ini, media ini. Sedangkan anak didiknya tertinggal dengan pembelajaran tersebut. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru kepada peserta didik? Terima kasih.
Baik, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Otto atau Mr. Yasuli bin Dulem untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yakni bagaimana menanggulangi media pembelajaran yang ada di pesantren, sedangkan santri yang ada di pesantren mereka terbatas dalam hal media pembelajaran. Monggo Bapak. Ya, Bapak, terima kasih. ya Pak Mungkin Isuli. saya akan menambah sedikit, nanti Pak Dr. Otto akan menambah lagi yang lebih memahami. Kalau saya yang saya ambilkan kondisi di Thailand ini ya, ini nanti ada perbandingan antara Indonesia dengan Thailand. Kalau saya penggunaan media pembelajaran yang diberikan ya, diterapkan di madrasah dengan sekolah biasa. Ini perlu, saya kira satu hal, ini tergantung kepada yang mempunyai ya, yang kepala yayasan atau kepala sekolah, terkait dengan kesadaran, maaf ya, terkait dengan kesadaran bahwa sejauh mana mereka atau siswa atau peserta didik memerlukan yang namanya media pembelajaran. Seandainya kepala sekolah atau kepala yayasan mereka paham bahwa pembelajaran sekarang bukanlah atau tidak sama lagi dengan proses pembelajaran dulu, maka saya kira mereka perlu menerapkan. Tapi kalau masih mengandalkan dengan metode atau arahnya kepada verbal ya, metode ceramah dan lain sebagainya yang sama dengan pesantren yang dulu, saya kira sekarang di Indonesia pesantrennya sudah modern semua. Tapi tidak tahu yang ada beberapa, kalau di Thailand masih ada beberapa pesantren yang memang mereka masih mengandalkan verbal. Tapi dengan sekarang kan adanya kayak perlombaan ya, perlombaan karena sekolah kan masing-masing menghadapi perkembangan zaman. Jadi mereka itu melomba, intinya sekolah pesantren itu melomba untuk meningkatkan kualitas siswanya dengan adanya beberapa lomba. Jadi ketika mereka akan mengikut lomba itu akan ada pelatihan dulu. Jadi sebelum pelatihan maka perlulah adanya media pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman atau lomba yang mereka ikut. Jadi di sini akan dengan otomatisnya mereka akan mengembangkan atau menerapkan media pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi memang dari atasnya saya kira dari Diknas, dari apa yang di Indonesia ya, kalau di Thailand seperti itu. Jadi ada di bawahnya ada sekolah ada pesantren, di atasnya itu ada kebijakan dari atasnya bahwa pesantren semua nanti ada lomba sekian, jadi silakan semuanya ikut lomba. Nah, jadi tahap pertama mungkin dengan awalnya mungkin agak sedikit yang berminat, tapi insya Allah dengan lama kelamaannya mereka akan merasa bahwa mereka perlu, karena orang tuanya itu sendiri ketika melihat bahwa ada lomba, anak saya harus juga bisa. Anak saya harus bisa memakai komputer, anak saya harus bisa grafik, anak saya harus bisa memainkan alat ini dan alat itu, bisa memainkan atau aplikasi atau game atau quiz dan lain sebagainya. Maka tuntutan dari orang tua itu akan berpengaruhi kepada sekolah. Tapi awalnya harus ada kebijakan dari atas dulu. Kalau di Thailand ya, sekarang setiap pesantren itu seperti itu. Ada kebijakan, ada tuntutan dari orang tua, dari atas, dari bawah. Akhirnya sekolah atau madrasah itu dengan sendirinya otomatisnya mereka menggunakan media pembelajaran seperti itu. Kalau di Thailand, Pak, terima kasih.
Baik, mungkin ada tambahan dari Dr. Otto karena pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 pada intinya sama yang ditanyakan mengenai keterbatasan media pembelajaran. Oke, baik. Tadi saya baru masuk, mohon maaf, Mbak Imnul. Apa pertanyaan tadi? Mohon maaf. Bagaimana cara menanggulangi adanya keterbatasan di dalam menyiapkan media pembelajaran? Yang tadi yang pertama di pesantren, yang kedua di lembaga pendidikan secara umum. Inovasi apa yang harus dilakukan oleh guru gitu? Kalau misalnya media yang ada itu masih sangat terbatas gitu, Bapak. Oke, baik. Kalau dilihat dari kebutuhan ya, yang tadi kita tahu bahwa yang paling utama kebutuhan dari peserta didiknya seperti apa. Nah, kemudian ya kalau dibilang guru, dosen ataupun pengajar itu katakan memang harus memiliki keahlian lebih gitu ya dalam mengantisipasi terkait dengan media pembelajaran apapun bisa gitu ya. Tak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Nah, itu mungkin jadi filosofi gitu ya. Nah, sehingga memang harus inovasi yang paling diutamakan. Jadi seorang guru harus memiliki inovasi maupun kreativitas dalam mengembangkan media pembelajaran. Jadi kalau misalnya tadi katakanlah media pembelajarannya tidak bisa digital, dan masih berupa alat peraga ataupun misalnya memanfaatkan dengan perangkat yang ada karena keterbatasan itu oke. Yang penting tadi apa yang kita ingin sampaikan kepada si pembelajar itu dapat dipahami dengan mudah. Nah, itu mungkin poin pentingnya sehingga tidak ada alasan bahwa uh, media yang akan dikembangkan itu keterbatasan karena perangkat, ya karena tidak ada dana dan lain-lain yang bisa. Mungkin itu solusi yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi tidak selalu wah media itu, tapi bagaimana caranya kita dapat membuat media pembelajaran yang interaktif dan dapat diterima oleh peserta didik, itu poin paling penting. Itu mungkin eh, Mbak Imul Hasanah, terima kasih. Oke. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Muhammad Soleh, media pembelajaran di tiap sekolah itu kebutuhannya berbeda. Tadi berdasarkan teori yang disampaikan oleh Mr. Yasuli bin Dulem mengenai kerucut pengalaman, di situ ada membaca dan mendengar. Menurut Bapak Soleh ini, apa yang harus dilakukan oleh guru agar murid tidak tertinggal dalam hal ini? Oke, baik, saya sependapat ya dengan Pak Zuli dengan teori yang disampaikan tadi itu ya, kerucut pengalaman itu memang eh, sama ya, kalau kita baca Al-Quran, Iqra yang paling utama ya, membaca. Nah, ini pintu gerbang utama agar peserta didik itu paham, siswa itu paham, dia harus bisa membaca. Nah, bagaimana caranya kita sebagai guru bisa memfasilitasi, bisa memotivasi siswa untuk ya pertama kali adalah membaca dulu. Nah, setelah mereka mau membaca, nah tadi ya membacanya apakah dengan media seperti apa? Bervariasi. Ya, ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya audio, dan menyesuaikan tadi ya, menyesuaikan dengan kebutuhan dari setiap sekolah. Karena mungkin setiap sekolah eh, memiliki perangkat yang berbeda. Itu mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Ya, saya izin nambahin sedikit dari Pak Otto sesuai dengan kerucut yang saya sampaikan tadi bahwa kenapa harus ada verbal ya. Nah, maksudnya ada verbal hal-hal yang minim. Tapi uh, tidak hanya melihat dari salah satu sisinya ya. Karena ada beberapa hal yang harus diterapkan sesuai dengan waktu, sesuai dengan kemampuan si anak. Kadang-kadang kan membaca itu tidak hanya membaca itu tidak terbatas ya. Dengan adanya media pembelajaran, membaca blog, membaca surat kabar atau membaca apapun yang ada dalam HP, berita itu semuanya membaca. Jadi dengan membaca mereka karena dengan membaca saya harap bahwa guru itu tidak membatas bacaan anak-anak murid. Jadi
karena tidak semuanya mempunyai kesukaan yang sama. Ada yang suka membaca cerita, ada yang suka membaca hal-hal yang terkait dengan agama, ada yang membaca cerita dan lain sebagainya. Jadi melalui bacaan semua, insya Allah ketika mereka sudah mulai besar dan dewasa, itu akan apa yang ditampung oleh mereka itu akan bermanfaat sendiri. Jadi di sini bagaimana guru itu bisa memvariasi, biar anak-anak bisa bacanya itu bervariasi. Apapun silakan mereka untuk baca. Bukan nanti mereka itu kenapa tidak baca Quran? Nah, kenapa bacanya blog terus? Kenapa bacanya itu surat kabar di HP terus? Kenapa bacanya cerita artis terus? Tapi itulah itu pengetahuan. Semuanya pengetahuan sekarang. Semua guru paham bahwa semua itu pengetahuan, tidak ada terbatasnya. Jadi biarkan mereka bervariasi dalam membaca. Dengan Iqra, insya Allah manfaatnya akan terlihat nanti. Terima kasih. Baik, itu ya teman-teman dari Pak Edi Jaini, Rokiullah, dan Muhammad Sholeh sudah bisa dipahami penjelasan dari dua pemateri kita hari ini. Ya. Ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan sebelum saya bacakan kesimpulan seminar kita sore ini? Sudah cukup, langsung disimpulkan. Baik, dari apa yang sudah didiskusikan tadi, juga dari penyampaian materi, ada 3 hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama mengenai media pembelajaran, yakni segala sesuatu yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran. Kemudian tadi yang ditanyakan teman-teman mengenai keterbatasan media pembelajaran, dalam hal ini mau tidak mau, bisa tidak bisa, guru tetap harus dituntut untuk berinovasi. Tidak bisa dalam ranah digital, mungkin bisa menyediakan perangkat atau peraga. Kemudian yang ketiga mengenai motivasi baca yang rendah. Nah, itu adalah tugas guru, bagaimana seorang pendidik bisa merangsang anak-anak agar punya minat membaca yang tinggi, baik itu membaca buku, membaca surat kabar, membaca Al-Quran, bahkan membaca kehidupan. Itu yang bisa saya simpulkan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, juga atas ilmunya kepada Bapak Dr. Nurul Anam, kemudian kepada Dr. Otto Fajarianto dan Mr. Yasuli bin Dulem. Kami ucapkan, saya mewakili dari teman-teman semua, jazakumullah khairul jaza. Akhirnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan atas apa yang sudah saya sampaikan dari tadi, sebagai moderator saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Otto, terima kasih Pak Yasuli. Sama-sama Pak Nam. Sama Pak Pak Yasuli. Yasuli, terima kasih. Terima kasih ilmunya.